Cody Rhodes ditangkap polisi. Pemain basket ikut campur di pertandingan. Paul Heyman dihajar habis oleh The Bloodline. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan review episode SmackDown hari ini tanggal 29 Juni 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka oleh Paul Heyman menunggu kedatangan The Bloodline dan menanyakan Jacob Fatu di mana kok nggak ada. Ketika The Bloodline masuk arena, terlihat Randy Orton, Kevin Owens, dan Cody Rhodes keluar dari mobil dan lari masuk ke arena untuk mengkonfrontasi The Bloodline. Mereka berenam langsung saling hajar. The Bloodline berhasil diancam mundur. Orton, Owens, dan Cody berdiri tegak di atas ring, menantang The Bloodline untuk bertanding hari ini juga. Tapi manajer SmackDown, Nick Aldis, membawa banyak security untuk pisahkan dan keluarkan ke-6 orang itu dari arena. Tapi security itu malah dihajar habis. Nick Aldis kembali ke arena dengan polisi. Orton, Owens, dan Cody akhirnya nurut dan mereka bertiga dibawa polisi untuk keluar dari arena. Opening yang seru untuk SmackDown hari ini dengan The Bloodline yang diserang oleh Cody, Orton, dan Owens. Apalagi waktu Kevin Owens ngehantam Tonga Loa di area penonton, itu sangat... Aku juga suka hinaan yang dilontarkan Cody Rhodes di akhir promonya itu, bilang bahwa Solo Sikoa bukanlah the head of the table. Dia hanya seorang seat filler atau pengisi kursi kosong, kursinya Roman Reigns. Intensitas dari Cody, Randy, dan Kevin juga bagus. Mereka bekerja sama dengan baik sebagai satu tim. Ini merupakan cara yang seru untuk memulai SmackDown di Madison Square Garden, di arena paling terkenal di dunia itu. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, pertandingan kualifikasi untuk Money in the Bank antara Tiffany Stratton melawan Candice LeRae melawan Jade Cargill. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Nia Jax yang tiba-tiba masuk ke arena. Bianca Belair pun juga ikut masuk ke arena buat nahan Nia Jax agar tidak mengganggu pertandingan. Pertandingan berlanjut dengan ketiga superstar saling hajar satu sama lain sampai Nia dan Bianca berisik saling bacot. Jadi wasit berusaha melerai mereka, yang ngebuat Indi Hartwell diam-diam dorong Jade Cargill ke tiang ring. Bianca langsung ngejar Indi keluar dari arena dan Tiffany manfaatkan kesempatan itu untuk hantam Candice dengan the prettiest moonsault ever. Tiffany Stratton terkualifikasi untuk bertanding di Money in the Bank. Pertandingan pertama yang solid walaupun cuma sebentar. Aku heran banget kok wasit malah ninggalin ring buat melerai Nia Jax dan Bianca Belair yang di luar ring. Harusnya wasit gak usah peduliin apa yang terjadi di luar ring, kan ada yang lagi tanding. Tapi bookingannya emang cerdas sih, ngelibatin Nia dan Hartwell buat melindungi Jade Cargill biar Jade itu tetap terlihat kuat. Segmen belakang panggung, Bayley dan Naomi lagi ngobrol, tiba-tiba Blair Davenport ngecela dan bilang kalau mereka kebanyakan menghayal. Naomi bilang akan hajar Blair Davenport malam ini. Pindah ke ruangan sebelah, Michin meminta ke Nick Aldis untuk buatkan pertandingan melawan Nia Jax. The Street Profits datang minta ke Nick Aldis juga untuk buatkan pertandingan melawan The Bloodline. Terus yes boy, Pretty Deadly datang minta bikinkan pentas musikal untuk mereka. Tapi Nick Aldis malah buatkan pertandingan antara The Street Profits melawan Pretty Deadly untuk SmackDown minggu depan. Pindah ke ruangan sebelah, Paul Heyman bilang kalau Cody, Orton, dan Kevin udah dikeluarkan dari arena sama polisi. Terus Paul Heyman tanya, Jacob Fatu itu di mana? Solo jawab kalau Fatu nggak ada hari ini karena Solo udah nurut dengan perkataan Heyman yang bilang Fatu itu terlalu berbahaya. Jadi hari ini bukan pelantikan Jacob Fatu ke Bloodline, tapi pelantikan Paul Heyman jadi penasehat Solo Sikoa di Bloodline. Lanjut ke pertandingan kualifikasi Money in the Bank antara Santos Escobar melawan LA Knight melawan Logan Paul. Terlihat ada Jalen Brunson, pemain basket dari New York Knicks, dan Logan Paul masuk ke arena ditemani oleh Tyrese Haliburton, pemain basket dari Indiana Pacers. Logan dan Tyrese dibu habis-habisan sama penonton karena tim basket dari Tyrese itu kalahin tim basket dari New York di NBA Playoffs tahun ini. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka bertiga saling hajar, sampai Tyrese minta senjata andalan Logan ke salah satu temannya di penonton. Tapi ada Jalen yang berusaha untuk cegah Logan curang. Wasit pun langsung berusaha pisahkan Tyrese dan Jalen, yang akhirnya ngebuat Logan kena hantaman dari Santos, dan Santos kena jurus bantingan dari LA Knight.
Terus Logan berusaha roll upin LA, tapi LA gantian ngeroll upin Logan dan memenangkan pertandingan. LA Knight terkualifikasi untuk Money in the Bank. Di akhir pertandingan, Tyrese masuk ke ring bersama Logan Paul ingin menghajar LA Knight. Tapi Jalen Brunson dengan sigap juga masuk ke ring membawa kursi untuk melindungi LA Knight. Logan dan Tyrese pun mundur dan LA Knight merayakan kemenangannya dengan Jalen Brunson. Pertandingan yang bagus dan berlangsung cukup lama. Aku kira Santos Escobar yang akan menang, soalnya LA Knight sama Logan Paul kan lagi berseteru tuh. Tapi bagaimanapun, aku suka pertandingan ini dan segala kekacauannya. Kita lihat apakah Logan Paul akan curangin LA Knight di pertandingan Money in the Bank besok. Segmen belakang panggung, Baron Corbin dan Apollo Crews bilang kalau Santos emang pantas kalah dan gak terkualifikasi Money in the Bank. Terus Carmelo datang dan bilang kalau dia bakal menangin Money in the Bank dan bikin kaos yang tulisannya Melo in the Bank. Pasti akan terjual habis. Tapi Baron Corbin sama Apollo cuma tertawain Carmelo. Segmen penghormatan kepada mendiang Sika Anoa'i yang meninggal beberapa hari yang lalu. Ayah dari Roman Reigns dan salah satu dari tag team The Wild Samoans. Segmen vignette, Andrade bilang akan memenangkan Money in the Bank. Lanjut ke pertandingan kualifikasi Money in the Bank antara Blair Davenport melawan Indi Hartwell melawan Naomi. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Jade Cargill ikut campur, mendorong Indi ke tiang ring, balas dendam ke apa yang dilakuin Indi pas Jade tanding tadi. Naomi langsung hantam Indi dan memenangkan pertandingan. Naomi akhirnya terkualifikasi untuk Money in the Bank. Pertandingan yang solid dengan Jade Cargill yang balas dendam ke Indi Hartwell dan ngebantu Naomi meraih kemenangan. Aku kira Blair sempat mau menang, tapi Naomi jadi pemenang juga, itu pilihan yang bagus. Mereka bertiga emang bekerja sama dengan baik di pertandingan. Lanjut. Segmen belakang panggung, Johnny Gargano bilang kalau Grayson Waller bukan teman sejati Austin Theory. Tiba-tiba Grayson serang Gargano dan Ciampa dari belakang. Austin langsung narik Grayson dan pergi dari TKP. Langsung aja ke segmen utama di SmackDown hari ini, yaitu pelantikan The Bloodline. Solo Sikoa tiba-tiba mengundang Jacob Fatu untuk ke ring. Paul Heyman kaget karena tadi Solo bilang Jacob itu tidak hadir. Terus Solo umumkan bahwa ia melantik dirinya sendiri sebagai The Tribal Chief dan suruh semua orang untuk mengakui Solo. Tama Tonga dipanggil dan dia akui Solo. Tonga Loa dipanggil dan dia akui Solo. Jacob Fatu dipanggil, dia juga akui Solo. Saatnya ke Paul Heyman dipanggil dan Tonga Loa kasih kalung Tribal Chief ke Paul dan suruh Paul kalungkan ke Solo Sikoa. Tapi Paul Heyman bilang bahwa Solo Sikoa itu bukan sang Tribal Chief-nya. Solo langsung ngamuk dan ngesamoan Spike Paul Heyman. Jacob Fatu ngehantam Paul Heyman juga. Terus Solo suruh The Bloodline keluarkan Paul dari ring, lalu ngebanting Paul Heyman ke meja komentator. SmackDown hari ini diakhiri oleh The Bloodline berdiri di atas tubuh Paul Heyman yang sudah tidak berdaya. Kasian banget Paul Heyman weh. Rambutnya jadi putih, matanya lebam, pucat, dan gak karuan saking pusingnya urusin The Bloodline yang baru ini. Banyak yang ngira juga kalau Jimmy Uso bakal kembali buat lawan Solo, tapi itu belum terjadi. Mungkin akan segera terjadi sih, tinggal tunggu waktunya aja. Prediksiku Paul Heyman bakal balik bareng sama Roman Reigns di SummerSlam untuk balas dendam ke Bloodline versi baru ini. Kalau Roman Reigns besok bersatu kembali dengan The Usos, itu akan menjadi momen yang luar biasa. Bagaimanapun, segmen ini tuh dieksekusi dengan sangat baik, sehingga orang-orang jadi tambah benci sama Bloodline versi yang baru ini dan akan kegirangan saat The Bloodline yang original itu kembali. Menurutku SmackDown hari ini tuh sangat bagus, walau gak sebagus minggu lalu, tapi ada banyak hal yang patut disukai. Walaupun cuma ada 3 pertandingan juga, tapi itu gak ngerusak acara sama sekali kok. Dari segmen para pemain basket ikut campur, pertandingan kualifikasi Money in the Bank, sampai segmen The Bloodline itu bagus semua. Gak sabar gimana kelanjutannya di Money in the Bank besok, dan persiapan buat SummerSlam juga pasti akan menarik. Menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold.
boys, we're an impulse.